Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat dan semuanya berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tema kita hari ini adalah Yehova Yireh, Tuhan yang menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Kita akan bacakan ayat emas kita yang terambil dari Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Kita akan bacakan 2 kali. Terakhir kita akan bacakan alamat ayatnya. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. GBI Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku. Do your best. Berilah yang terbaik. Mari kita ambil saat teduh saat ini. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat bersukacita bersama-sama. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan hingga pada saat hari ini. Dan kita juga memohon ampun akan setiap dosa yang telah kita perbuat, hingga kita boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk kita dapat bersekutu pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian sukacita, bangkit serukan nama Yesus. Saya mengajak kita untuk semuanya berdiri. Kita
Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat perlindungan-Mu dari sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini kami boleh dipersatukan oleh Tuhan untuk kami menaikkan setiap pujian-pujian kami. Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 22 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Muda Meshak. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Jadi karya yang indah.
Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pada pagi hari ini bisa kembali mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di bulan ini saya dan Saudara akan belajar bersama-sama bagaimana saya dan Saudara perlu untuk mengenal siapa Allah kita. Kita mengetahui bagaimana kebesaran dan keagungan Allah yang sungguh sangat luar biasa atas kehidupan kita sekalian. Seperti hal yang saya sampaikan di minggu yang lalu, pada bulan September ini kita mengambil satu pembelajaran di mana kita akan belajar tentang kepribadian Allah. Kita akan belajar dari nama-nama Allah dan juga karakternya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yehovah Shalom. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yehovah Jireh. Dan saya berharap bahwa kita memiliki pengenalan yang mendalam tentang siapa Allah kita. Dan bukan hanya kenal saja, tetapi kita juga memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami menikmati dan merasakan penyertaan-Mu yang sungguh sangat luar biasa sepanjang minggu ini, ketika kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mohon Tuhan Yesus saat ini pimpin dan kuasai kami ketika kami berbakti belajar firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan baru dan kami mengenal Engkau lebih mendalam dan kami menikmati bagaimana penyertaan Tuhan dan kami menikmati apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yehovah Jireh atau Allah yang menyediakan. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Kejadian, pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai yang ke-19. Kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai yang ke-19, kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan Abraham ketika dia diuji oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa makna dari Yehovah Jireh? Kalau saya dan saudara memperhatikan dalam bahasa aslinya, Jireh itu artinya menyediakan. Jireh artinya melihat, dan Jireh itu artinya memperhatikan atau menghiraukan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari makna Yehovah Jireh, saya dan saudara tahu bersama-sama bahwa Allah melihat kepada isi hati setiap kehidupan umat manusia dan juga Dia menyediakan yang terbaik
sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah untuk kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bisa belajar bersama-sama dari kehidupan Abraham dan anaknya Ishak pada waktu itu. Ketika dia diuji oleh Tuhan, ada sesuatu pembelajaran yang menarik yang bisa saya dan saudara fahami dan mengerti. Kalau saya dan saudara memahami bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak peristiwa yang tidak terduga terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Peristiwa tidak terduga itu bisa datang kapan saja, dalam situasi apa saja, di mana saja. Saya dan saudara bisa mengalami keadaan yang tak terduga, yang tidak saya dan saudara pikirkan. Dan peristiwa yang tidak terduga itu bisa menjadi hal yang menyenangkan, tetapi juga bisa menjadi sesuatu hal yang menyedihkan. Kehidupan Abraham pada waktu itu ketika dia berusia 100 tahun dan istrinya pada waktu itu berusia 90 tahun, ada hal yang tidak terduga terjadi di dalam kehidupan mereka berdua sebagai pasangan suami istri. Di usia yang sangat tua, di usia yang sebenarnya secara umum orang memandang bahwa tidak akan mungkin dalam usia yang begitu tua melahirkan seorang anak. Tuhan memberkati kepada kehidupan mereka. Mereka dikaruniakan anak, yaitu Ishak. Dan Ishak ini menjadi anak satu-satunya bagi pasangan ini, pasangan Abraham dan juga Sarah. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21. Hal yang tidak terduga terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi di saat mereka bersuka cita ketika mereka menunggu sekian tahun lamanya dan kemudian mereka mengelulukan anak tersebut, anak satu-satunya yang mereka sayang, Tuhan mencoba. Ya, kalau saya dan saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-2, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mencoba. Ini berbeda dengan mencobai. Artinya Allah ini sedang menguji atau Allah sedang membuktikan iman dan juga ketaatan Abraham ketika Abraham menyerahkan dirinya kepada Allah. Abraham diuji supaya dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara bisa turut merasakan apa yang ada pada diri Abraham pada waktu itu. Kalau saya dan saudara menjadi seorang Abraham, kita bisa melihat dan merasakan. Abraham begitu bersuka cita ketika dia mendapatkan anak satu-satunya. Dia begitu mengasihi Ishak sebagai anak. Tetapi kita juga mungkin merasakan kesedihan. Kita merasakan bagaimana pilu hati dari seorang Abraham ketika Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban bakaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dua hal ini bertentangan antara perasaan yang ada dalam diri seorang Abraham, tetapi di sisi yang lain, yaitu Abraham harus taat kepada Allah yang telah memberikan perintah kepadanya. Peristiwa tidak terduga ini berganti begitu cepat dalam perjalanan kehidupan seorang Abraham. Secara manusiawi, saya dan saudara bisa memahami dan mengerti bagaimana Abraham ketika dia berbahagia, tetapi dengan begitu cepat dia menjadi sedih. Tetapi saya dan saudara perlu memahami bersama-sama
bahwa rapuh dan sedihnya perasaan dan hati dari Abraham itu tidak dihiraukan. Karena apa? Karena Abraham taat kepada Tuhan. Sedihnya hati Abraham tidak dihiraukan demi komitmen dan ketaatannya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau saya dan Saudara membaca dari ayat yang ketiga, keempat, sampai yang keenam, kita bisa mengerti bersama-sama bagaimana Abraham taat kepada Allah. Di ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya dan saudara bisa memahami dan mengerti bersama-sama bahwa Abraham taat kepada Allah. Dia mempersiapkan segala peralatan yang akan digunakan dalam tanda kutip untuk membunuh anaknya. Mungkin saya dan saudara bisa menggambarkan bagaimana situasi kondisi Abraham pada waktu itu. Campur aduk di dalam perasaannya. Dan ketika saya dan saudara membaca dari ayat yang keempat sampai yang keenam, Tuhan belum menunjukkan tempat di mana dia akan Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak. Sehingga waktu demi waktu, berhari-hari, Abraham berjalan bersama dengan Ishak dan kedua bujangnya itu. Dia mengalami situasi dan kondisi perasaan yang tidak menentu bahwa dia akan kehilangan anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan yang ada dalam diri Abraham sedang berlawanan dengan apa yang menjadi ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bersama-sama keyakinan Abraham yang sungguh sangat luar biasa. Saya dan saudara bisa memahami dan mengerti bagaimana ketaatan Abraham kepada Allah jauh terlebih besar dari segala sesuatu apapun itu yang dia rasakan. Kalau saya dan saudara membaca dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, ketika Tuhan telah menentukan satu tempat untuk dia bisa mengorbankan Ishak pada waktu itu. Dari ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Abraham kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bisa melihat dari ayat yang saya dan saudara telah baca, jawaban dan tindakan Abraham atas pertanyaan Ishak itu menunjukkan pengenalan yang mendalam antara Abraham terhadap Allah. Kalau saya dan saudara mengetahui bahwa Abraham begitu yakin sehingga dia mau untuk mengorbankan anaknya, berarti Abraham yakin terhadap Allah, dan itu jauh terlebih besar daripada kasihnya kepada Ishak anaknya. Satu hal yang secara manusiawi mungkin sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang Abraham, tetapi Abraham bisa karena dia yakin akan siapa Allahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian,
Situasi yang sulit terjadi dalam kehidupan Abraham, tetapi Abraham bisa menguasai dirinya. Abraham mungkin bisa saja menolak. Ini anak satu-satunya yang saya miliki, Tuhan. Engkau sudah memberikannya kepadaku. Mengapa setelah sekian tahun saya menunggu, ternyata anak saya harus dipersembahkan kepadamu. Artinya anak saya harus mati. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Abraham tidak menyatakan hal itu, tetapi dia tetap taat. Dia bahkan tidak mengajukan alasan-alasan, dia tidak mengajukan kekecewaan atau menunjukkan keluhan-keluhannya. Dia hanya berkata, ya Tuhan, aku akan taat dan setia akan apa yang menjadi perintah-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketaatan yang dimiliki oleh seorang Abraham jauh terlebih besar daripada kasih kepada anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan kita bisa melihat bahwa keyakinan Abraham kepada Allah ini menjadi berbuah manis, menjadi satu hal yang indah dinyatakan atas kehidupan seorang Abraham. Kalau saya dan saudara membaca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-18, ketaatan Abraham mendapatkan pujian, dan bukan hanya pujian saja, melainkan juga berkat yang daripada Tuhan. Kalau saya dan saudara membaca dari ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketaatan Abraham teruji. Ketika Allah menguji iman dan juga percaya serta ketaatan Abraham, Allah bisa melihat dengan jelas bagaimana Abraham adalah pribadi yang sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan. Ketaatan Abraham teruji dan Tuhan memuji Abraham. Dia disebut sebagai pribadi yang takut, artinya hormat kepada Allah, dan dia mau untuk mengorbankan segala sesuatu miliknya demi apa yang menjadi perintah Tuhan. Abraham dipuji akan hal tersebut. Dan kemudian kita bisa melihat dari ayat yang ke-13, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bersama-sama bahwa Allah menyediakan korban pengganti, yaitu domba jantan, supaya Abraham dan Ishak dapat mempersembahkan kurban kepada Allah. Di ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sesuatu hal yang tidak terduga kembali terjadi atas kehidupan Abraham pada waktu itu. Di atas gunung yang tinggi, di atas tempat yang sebenarnya tidak terjangkau dengan hewan dan lain sebagainya, tapi Allah menyatakan satu hal yang ajaib atas kehidupan Abraham. Ada domba jantan disediakan Tuhan di tempat itu, supaya domba itu menjadi pengganti, supaya Abraham dan juga Ishak bisa mempersembahkan korban kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukan hanya itu saja, tetapi Abraham pun juga mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kalau saya dan saudara membaca dari ayat yang ke-15 sampai yang ke-18, saya dan saudara bisa melihat dan membaca bersama-sama bahwa Tuhan memberkati kepada Abraham dengan berlimpah-limpah. Kalau saya dan saudara membaca di ayat yang ke-16, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Ini kata yang disampaikan oleh Allah. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah
berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bisa melihat satu pekerjaan yang luar biasa Tuhan nyatakan untuk kehidupan Abraham. Bahwa Abraham bersama dengan keturunannya yang dimulai dari Ishak akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Mendapatkan dan menikmati penyertaan yang sungguh sangat indah yang daripada Tuhan. Berkat, kecukupan, dan bahkan kelimpahan dinyatakan oleh Allah kepada Abraham serta keturunannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menyatakan janjinya, berkatnya kepada Abraham, Abraham mensyukurinya. Kalau saya dan saudara membaca dari ayat yang ke-14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya dan saudara bisa memahami dan mempelajari bagaimana kehidupan seorang Abraham dan ketaatannya kepada Tuhan menghasilkan satu berkat yang luar biasa untuk kehidupan seorang Abraham. Abraham melihat dan mensyukuri atas apa yang menjadi perbuatan Allah di dalam kehidupannya. Abraham tidak mau menjadi orang yang bermain-main terhadap perintah yang Tuhan berikan atas kehidupannya. Meskipun itu hal yang sulit yang dimiliki sebagai hal yang sangat berharga di dalam kehidupan seorang Abraham, tetapi Abraham mau untuk tetap taat. Meskipun Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, satu-satunya anak yang dia kasihi. Dia melihat bagaimana rencana Tuhan sungguh sangat luar biasa indah atas kehidupannya. Abraham menyadari betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan. Abraham menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Abraham menyadari bahwa dia adalah pribadi yang sangat terbatas dan tidak mampu untuk menghalangi atau menolak apa yang menjadi kehendak dan juga rencana Tuhan atas kehidupannya. Maka dari itu Abraham meresponinya dengan menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah. Abraham sadar dia bukanlah siapa-siapa dibandingkan Allah, dan Abraham menunjukkan ketaatan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan dia mampu untuk mengesampingkan apa yang menjadi egonya. Dia mengesampingkan apa yang menjadi perasaan pedih di dalam hatinya demi taatan kepada Allah. Abraham mengerti bahwa Allah menyediakan yang terbaik atas dirinya. Abraham menyadari bahwa apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Dia melihat, dia merasakan bagaimana Allah menyediakan yang terbaik atas kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara pada hari ini telah belajar bersama-sama tentang kehidupan seorang Abraham. Imannya, percayanya kepada Allah, keyakinannya akan rencana Allah yang begitu indah, harus saya dan saudara taati dan teladani. Mari kita bisa belajar bersama-sama, melihat kepada kehidupan kita masing-masing. Apa yang saya dan saudara butuhkan? Kalau saya dan saudara hidup sebagai seorang manusia, saya dan saudara harus mengerti bahwa kehidupan kita membutuhkan keselamatan. Saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan dosa. Maka dari itu saya dan saudara memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang mampu untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Yesus telah menyatakan dirinya sebagai kurban yang menebus atau menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, anak domba Allah, menjadi korban penghapus dosa saya dan saudara. Maka dari itu,
Mari kita memahami dan mengerti bahwa kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah saja yang mampu untuk menyediakan keselamatan melalui kayu salib, melalui karya pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selain saya dan saudara membutuhkan keselamatan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian, saya dan saudara harus percaya bahwa Allah menyediakan kehidupan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya dan saudara harus yakin dan percaya seperti apa yang telah dinyatakan dan dilakukan oleh Abraham. Abraham percaya rencana Tuhan. Abraham di tengah segala situasi dan kondisi yang mungkin secara manusiawi tidak bisa dia terima, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan. Demikian saya dan saudara. Saya dan saudara pun harus tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Saya dan saudara mungkin mengatakan bahwa keadaan dan situasi ketika saya dan saudara menjalani kehidupan ini adalah kehidupan yang begitu sulit, Tuhan. Tetapi saya dan saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kita. Tuhan menguji keimanan kita supaya saya dan saudara terus tetap berserah, percaya dan taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kepada kehidupan saya dan saudara. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita secara rohani dan juga secara jasmani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini kami bisa belajar akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus yang akan tolong. Tuhan Yesus berkati, supaya kehidupan kami senantiasa taat, setia, percaya, berserah kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik atas kehidupan kami. Engkau menyediakan keselamatan atas kehidupan kami yang penuh dengan dosa, dan Engkau menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan NP 162, Bapa Surgawi memeliharaku. Di darat atau di laut yang gelap.
saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan WCM Good News. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur hari ini saya dan Saudara bisa bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Saya secara pribadi hari ini tidak berada di Kota Malang karena saya mendampingi atau mengikuti kegiatan pernikahan adik yang ada di Kediri. Tapi saya bersyukur bisa mengajak dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa berserah kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih atas kesempatan di mana kami bisa berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah ibadah kami, bakti kami pada hari ini menjadi hal yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan kami sekalian. Tuhan, kami rindu, Tuhan memberkati segala situasi dan kondisi yang saat ini kami hadapi bersama-sama. Secara khusus pandemi COVID-19, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan kerinduan kami bersama bahwa pandemi ini dapat segera berlalu. Dan kami menyerahkan juga untuk kehidupan gereja kami, di mana kami bersekutu, di mana kami belajar akan kebenaran firman Tuhan dan melayani Tuhan. Kami rindu di tengah keterbatasan di masa pandemi ini, kami bisa terus tetap percaya, berserah, dan berpengharapan kepada Tuhan, dan kehidupan iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan gereja yang ada, berkati program-program gereja, dan biarlah seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan bersama dengan Gembala Sidang dan juga Panitia Perancang. Terima kasih Bapa, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jauhkan kami dari segala virus COVID-19, dan kami juga menyerahkan pekerjaan kami, pendidikan kami, Tuhan memberikan kelancaran atas segala sesuatu yang kami lakukan. Dan setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi, Tuhan Yesus, kiranya Engkau turut campur tangan, menyertai dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan akhiri ibadah kami. Kami mohon biarlah Tuhan Yesus memberkati kepada kehidupan kami.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan menerima sukacita, damai sejahtera, pertolongan penghiburan, serta berkat-berkat jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku. Pada pagi hari ini, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.